weight feels heavier than my bones. Every heart beats like an echo, calling through a valley made of stone. Terima kasih, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, selamat malam semuanya, sukacita sekali ya. Malam-malam ngumpul di Sudirman, waduh luar biasa sekali. Saya dari Tangerang gitu ya, jadi perjalanannya lumayan. Ada ganjil genap dan lain-lain gitu ya, tapi saya percaya kalau bisa sampai ke tempat ini, saya percaya kita semua cinta Tuhan, amin. Gitu ya, karena kalau kita mau ketemu Tuhan gak boleh biasa-biasa gitu ya. Saya kemarin sempat berpikir, aduh biasanya online, sekarang onsite jauh nih gitu kan. Tapi terus Tuhan ingatkan, kamu ketemu klien di mana juga dikejar gitu kan. Masa pelayanan cuma ke Sudirman aja bingung gitu kan. Dan kemudian saya oke, nggak boleh bersungut-sungut gitu kan ya. Harus semangat melayani Tuhan dimanapun tempatnya. Dan sukacita sekali saya bisa ada di tempat ini gitu ya. Senang sekali saya bisa berada di tengah Bapak Ibu. Kalau saya nggak salah hitung, sebelumnya saya 2 kali sudah melayani secara online. Nah sekarang baru pertama kali secara onsite. Senang sekali bisa melayani dan akhirnya ketemu dengan Bapak Ibu semuanya sekalian. Gitu ya. Mungkin buat yang belum kenal, nama saya Afi. Saya melayani di IFGF Karawaci di Tangerang gitu ya. Dan sukacita sekali untuk hari ini saya bisa membagikan firman Tuhan mengenai kemerdekaan versi anak-anak Tuhan. Karena kita bulan Agustus ngomongnya kemerdekaan. Kalau pergi ke mall gitu ya, semuanya lagunya udah lagu-lagu kemerdekaan gitu ya. Nah kita juga pengen membahas tentang kemerdekaan. Apa sih arti kemerdekaan itu? Apa sih yang Tuhan inginkan sebagai kita anak-anak Tuhan yang merdeka? Nah kita mau pelajari, saya punya waktu 30 menit, saya berdoa supaya bukan saya yang berbicara kepada Bapak Ibu semua, tapi Tuhan Yesus Roh Kudus boleh berbicara dalam setiap kita, biar firman Tuhan berbicara kepada setiap kita pribadi lepas pribadi pada malam hari ini. Kita akan buka sama-sama ayat firman Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat 10 sampai ke 13. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semuanya, ada di depan juga untuk ayat 12-nya ya. Tapi saya akan bacakan dari ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi di ayat 10 sampai 11 dikatakan bahwa ia telah datang ke dunia dan orang nggak mengenal dia. Tetapi di ayat 12 dikatakan tetapi yang mengenal dia, gitu, yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Sekarang sebelumnya saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah kita termasuk yang menerimanya atau bukan di tempat ini? Amin. Amin. Kita adalah orang-orang yang menerimanya sehingga yang dimaksud di sini diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Berarti kita saat ini adalah anak-anak Allah. Amin. Nah, apa sih artinya menjadi anak-anak Allah ini? Apa sih yang dimaksud dengan menjadi anak-anak Allah? Bapak Ibu, hari ini kita mau berbicara tentang bagaimana kita merdeka tapi versi anak-anak Allah. Merdeka bukan sebagai orang dunia tapi merdeka sebagai anak-anak Allah. Apa yang dimaksud merdeka sebagai anak-anak Allah? Kalau beberapa daripada orang misalnya ditanya, kalau hari ini hukum di dunia tidak berlaku misalnya ya. Biasanya tanya, apa yang akan Anda lakukan? Biasanya orang akan macam-macam idenya gitu ya, unik-unik lah ya. Ada yang bilang saya akan pergi ke bank, saya akan ambil semua uang yang ada di bank gitu ya. Sehingga saya nggak akan kekurangan uang lagi gitu ya. Saya akan, ada orang yang saya kesel banget nih, saya mau datang ke rumahnya, saya mau pukul dia mungkin gitu ya. Saya udah dendam sekali sama orang ini. Ada banyak sekali orang yang kalau dikasih kebebasan, biasanya milihnya dia akan melakukan hal-hal yang selama ini dilarang. Betul ya? Karena dia merasa, oh saya merdeka, saya bebas, saya nggak akan dihukum lagi. Sehingga saya sekarang bebas untuk melakukan kesalahan-kesalahan tanpa ada konsekuensi. Tapi hari ini Bapak Ibu kita sadar nggak sih, bahwa merdeka itu bukan hanya sekedar bebas untuk melakukan kesalahan. Tapi merdeka juga bebas untuk melakukan kebaikan. Tapi seringkali ketika kita ngomong merdeka, bawaannya kita, oh karena saya merdeka, saya pengen bisa melakukan banyak kesalahan ini tanpa ada konsekuensi. Padahal di waktu yang bersamaan ketika kita merdeka, kita juga bisa melakukan hal-hal yang baik dan tetap memilih untuk menjadi orang baik. Jadi ketika kita menjadi anak-anak Allah di slide berikutnya,
Merdeka dari dosa, bukan merdeka untuk berdosa. Berikutnya lagi. Jadi ketika kita merdeka, kita berbicara tentang bagaimana kita bisa merdeka dari dosa, bukan merdeka untuk berdosa. Ketika kita diangkat sebagai anak-anak Allah, ini ada sesuatu yang menarik ya. Saya pernah diskusi sama salah seorang rekan saya gitu, beliau juga hamba Tuhan, dan kemudian kita berbicara, mungkin gak sih seseorang itu hidup tidak berdosa? Gitu ya. Ini pertanyaan yang menjadi perdebatan gitu ya. Sama-sama hamba Tuhan semuanya suka belajar Alkitab gitu ya. Tapi punya perbedaan pendapat nih gitu. Ada hamba Tuhan yang bilang gak bisa dong, orang di Alkitab aja ditulis kalau kita ngomong kita tidak berdosa, berarti kita membohongi diri kita sendiri. Kita pasti berdosa. Ada satu orang teman saya yang ngotot, bisa dong. Kalau kamu yakin kamu nggak mampu kalau kamu tidak yakin bahwa kamu mampu untuk tidak berdosa, gimana kamu mau berusaha untuk tidak berdosa? Dari sudut pandangnya saya ngelihat ada sesuatu yang menarik menurut keyakinan dia. Bahwa walaupun mungkin orang bilang idealis gitu ya, kalau kita tanya kenyataannya bakal nggak sih kamu tidak berdosa sama sekali, mungkin kita bilang juga nggak mungkin gitu. Tapi dia punya sebuah idealisme bahwa ada cara hidup yang sebetulnya kita bisa hidup tanpa harus hidup di dalam dosa, dan bahkan bisa hidup tanpa kita harus berdosa. Di dalam pemikirannya dia, saya melihat ada sesuatu yang menarik, bahwa dia yakin bahwa saya bisa loh hidup merdeka dari dosa. Bahwa saya bisa loh memilih untuk hidup sebaik-baiknya, walaupun nanti mungkin dia juga mungkin akan gagal, bahwa mungkin kita akan terpleset gitu ya. Tapi dia dengan yakin saya mau berusaha untuk hidup bebas dari dosa. Seringkali Bapak Ibu orang Kristen keplesetnya bukan kepleset karena wah nih dosa terus kita nyebur di dalam dosa gitu ya. Tapi kita seringkali keplesetnya karena kompromi. Ya sudahlah, manusia kan gak sempurna. Betul ya? Berapa kali? Pada akhirnya semua orang ya tidak sempurna. Sehingga kita ketika dipilih untuk kita mau bebas dari dosa atau kita memilih untuk berdosa, kita bilang ya udahlah nggak apa-apa lah. Toh saya nggak ngerugiin orang lain. Berapa banyak kita sering dengar kata-kata seperti itu. Ketika kita menegur orang misalnya ya mungkin mereka terikat dari obat-obatan juga mungkin, mereka terikat dengan hal-hal yang mereka lakukan. Biasanya kalau ditegur ngomongnya yang penting gua nggak korupsi gitu misalnya. Yang penting gua nggak ngerugiin orang lain, dosanya yang rusak tubuh gua sendiri gitu misalnya. Mereka akan punya alasan bahwa oh nggak apa-apa, ya sudah kalau memang dosa itu ada 10 saya ngelakuin satu ini aja deh. Seringkali karena kita berkompromi, karena kita merasa bahwa kita manusia nggak bakal hidup tanpa dosa, jadi ya udahlah dosa yang ini saya oke aja deh. Nah ini yang seringkali membuat orang Kristen akhirnya walaupun sudah Kristen, walaupun sudah pelayanan, walaupun sudah mengenal Tuhan, tapi seringkali masih ada bagian daripada hidupnya yang masih belum merdeka dari dosa. Karena kompromi dosa yang kita lakukan, karena di dalam pemikiran kita memikirkan setiap manusia pasti berdosa. Jadi ya sudahlah, saya berdosa nggak apa-apa. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kita nih diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Artinya kita diberi kuasa bukan untuk tunduk kepada dosa, tapi untuk mengalahkan dosa. Berbeda ya antara kita berdosa karena kita jalan terus ternyata kita kepleset nggak sengaja, sama ya udah deh saya milih dosa ini dan akhirnya kita hidup di dalam dosa itu secara terus-menerus. Seringkali kita sebagai orang Kristen kita tertipu di situ. Karena kita merasa bahwa setiap orang pasti berdosa, jadi kita mengkompromikan ya sudah deh, saya berdosa, saya melakukan itu saja. Saya yakin di dalam kehidupan kita akan menemukan beberapa challenge dan beberapa tantangan. Bapak Ibu saya tidak tahu bagaimana dengan pekerjaan atau usaha Bapak Ibu saudara sekalian gitu ya. Tapi tahun 2025 usaha saya cukup berat sekali gitu ya. 2025 setelah pemilu sepanjang 1 tahun gitu ya. Menarik sekali itu pemilunya 1 tahun dari Pilpres sampai Pilgub gitu ya. Saya ada bisnis di bidang advertising gitu. Jadi kalau orang mau pasang billboard, tunggu dulu, gubernurnya belum dipilih gitu ya. Jadi dari yang lama belum bisa bikin kebijakan, masih nunggu gubernur yang baru nih, timnya belum ada. Wah semua peraturannya begitu susah, nunggu kebijakan demi kebijakan, kampanye setahun penuh, orang jadi nahan duit gitu ya, zaman masa-masa kampanye, jarang orang mau ngiklan gitu ya, mereka masih wait and see gitu, mereka nunggu nih presidennya siapa, kebijakannya bagaimana, nyimpen duit semua mereka, nggak ada yang buang-buang duit gitu. Jadi 2025 waduh,
presiden baru, kebijakan baru semua, baru mulai, baru rolling out. Waduh, berat sekali gitu ya. Begitu beratnya perusahaan yang saya jalankan secara keuangan juga berat gitu. Sehingga pada suatu saat ada konsultan pajak kita gitu ya, menawarkan gitu. Ini saya lihat keuangan kamu masih agak berat nih gitu. Gimana kalau laporan pajak gaji karyawan ini nggak usah dilaporin full gitu ya. Jadi gaji karyawannya sekian, nggak usah ada, tulis aja UMR semua gitu. Atau di bawah UMR deh, supaya pajaknya nggak gede-gede amat. Sebuah tawaran yang menurut saya menarik gitu ya. Dosanya kecil lah ya. Orang gajinya pajaknya kadang orang bilang dibuat korupsi juga gitu kan istilahnya kan ya. Kadang-kadang mikirnya, wah saya punya alasan nih untuk oke lah, saya bukan ngambil duit gereja gitu kan, duit pemerintah nggak apa-apa lah gitu misalnya ya. Ada godaan demi godaan yang mikir, nggak akan ketahuan lah, ada beginilah, ada begitulah gitu. Tapi ada sebuah kesaksian yang waktu itu yang saya pernah dengar di di komunitas di Komsel di LPMI gitu ya. Salah seorang pengusaha, bagaimana waktu itu dia dia menjual rumah daripada mendiang istrinya gitu kalau nggak salah ya. Jadi ada warisan dari istrinya meninggal, terus kemudian ada rumah yang harus dijual gitu ya. Kemudian rumah itu dijual, uangnya dikasih kepada keluarga istrinya, sehingga dia nggak dapat uang sama sekali. Tapi ketika sudah dikasih duitnya, tiba-tiba ditagih pajak gitu ya. Ini kamu udah jual, ada pajaknya nih harus bayar. Nggak dapat duitnya, disuruh bayar pajaknya gitu, dituntut disuruh bayar pajaknya. Dan kemudian orang pajaknya, ya udah, karena saya tahu kamu nggak terima duitnya, nggak usah bayar sekian lah misalnya ya. Ada tawaran lah kurang lebih seperti itu, nggak tahu dari orang pajaknya, dari konsultannya. Tapi kurang lebih ada tawaran seperti itu. Tapi kemudian apa yang dia lakukan, dia mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Dan kemudian beliau mengatakan, saya akan tetap bayar pajaknya. Sesuatu yang menurut saya nggak mudah. Menjual sebuah properti nggak dapat duitnya, tapi mau membayar pajaknya gitu ya istilahnya ya. Mau rugi istilahnya, karena harus taat. Dan kemudian kesaksian inilah yang kemudian membuat saya berpikir bahwa kita ternyata bebas loh memilih. Saya bisa nggak memilih untuk saya udah nggak usah lapor pajaknya, bisa. Gitu. Tapi kembali lagi, ketika kita merdeka untuk memilih dua hal. Kita merdeka untuk memilih untuk berdosa, tapi kita juga bisa memilih untuk merdeka dari dosa. Dan kemudian saya berdoa dan saya mengatakan, Tuhan, saya mau menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan gitu. Karena saya tahu ketika saya membangun usaha saya, ini juga semuanya Tuhan yang bantu. Dan sehingga saya percaya Tuhan akan menyertai. Dan kemudian saya lakukan, enggak deh, kita lapor aja seperti apa adanya. Dan puji Tuhan sudah berjalan 1 tahun, ya walaupun bukan berarti setelah itu terus tiba-tiba Tuhan berikan berkat berlimpah-limpah gitu ya, tetap masih susah gitu ya. Tapi bagaimana somehow juga Tuhan akhirnya tetap mempertahankan, Tuhan tetap menjaga, sehingga perusahaan itu bisa survive sampai pada hari ini. Nah saya ngelihat tangan Tuhan begitu luar biasa di dalam menjaga. Nah sehingga melalui kuasa yang Tuhan berikan ini, saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan harus punya mindset yang jelas. Gitu, untuk next slide-nya, bahwa kita harus mengatakan di dalam kehidupan kita bahwa kita bisa loh hidup terbebas dari dosa. Bahwa saya bisa hidup terbebas dari dosa, saya bisa hidup bebas dari ikatan, saya bisa hidup bebas dari kecanduan, saya bisa hidup bebas dari ego, saya bisa hidup bebas daripada kepahitan. Kita harus memahami bahwa kuasa yang diberikan Tuhan ini adalah kuasa untuk mengalahkan dosa, bukan untuk kuasa untuk kalah daripada dosa. Sehingga tidak ada lagi hal-hal di dunia ini yang kemudian kita bisa mengatakan, ya udahlah, saya kalah deh sama yang ini. Dan kemudian kita berkompromi dan akhirnya justru kita hidup bersama atau berjalan dengan dosa. Yang kedua, ketika kita sebagai anak-anak Allah, Tuhan juga memberikan kita kuasa untuk merdeka dari ketakutan. Karena kita tahu dengan siapa kita berjalan, gitu ya. Daud nyanyi gadamu dan tongkatmu itu yang akan menyertai aku. Berapa kali di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, kita mengalami ketakutan. Sebagai orang Kristen, saya percaya kita semua punya iman yang kuat, betul ya. Kita tidak akan takut kalau ketika kita tahu Tuhan berjalan sama kita. Tapi Bapak Ibu pernah ngalamin nggak ketika kita takut, tapi kita nggak tahu juga Tuhan berjalan sama kita atau enggak? Saya nggak tahu. Bapak Ibu pernah ngalamin nggak? Ketika lagi ada masalah nih,
Tapi kita nggak tahu, Tuhan nggak ngomong apa-apa, nggak ada tanda apa-apa, nggak ada pembicaraan apa-apa, nggak ada penguatan apa-apa, tidak ada nubuatan oleh pendeta yang bilang, oh kamu kuat, Tuhan akan menyertai. Nggak ada apa-apa dan bahkan ketika kita berdoa, nggak ada apa-apanya juga, nggak ada yang terjadi. Pernah nggak kita mengalami ketakutan yang begitu luar biasa? Saya mendapatkan sebuah kisah di dalam kitab Mazmur yang menurut saya sangat powerful sekali, terutama di dalam kehidupan saya gitu ya, mengenai Asaf. Di Mazmur pasal 77. Perbuatan Allah di masa lampau judul dari perikopnya. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Asaf. Ini Bapak Ibu sebuah mazmur yang dibuat oleh Asaf mengenai pengalaman apa yang dia rasakan di dalam hidupnya. Bapak Ibu bayangkan seseorang yang mengalami ini ya, ayat 1 sampai 12 menurut saya begitu powerful sekali. Sampai ke 11. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah supaya Ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan, malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu, jiwaku enggan dihiburkan. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang, apabila aku merenung, makin lemah lesulah semangatku. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah ngalamin ini enggak, saya pernah. Ketika saya menghadapi masalah, kalau saya ingat Tuhan saya malah makin sedih. Kenapa saya sedih? Karena saya nanya Tuhan, kok Tuhan nggak tolong-tolong saya. Saya udah nangisnya nggak sebulan 2 bulan nih Tuhan gitu ya. Udah nangisnya berbulan-bulan kok Tuhan nggak tolong-tolong gitu ya. Jadi begitu mengingat Tuhan, kalau dulu kalau di masa-masa biasanya ingat Tuhan jadi semangat gitu kan ya. Oh saya punya Tuhan, saya mau semangat. Tapi ada momen ketika saya ingat Tuhan saya malah sedih gitu. Saya malah takut gitu. Kenapa? Karena kok Tuhan nggak nolong-nolong. Apa yang terjadi? Apa saya salah nih? Ayat 5, Engkau membuat mataku tetap terbuka. Aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku mikir hari zaman purbakala, tahun-tahun zaman dahulu aku ingat. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku, aku merenung dan rohku mencari-cari. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Asaf ini seorang worship leader. Pemimpin pujiannya Daud gitu ya. Jadi ini pemimpin pujian yang levelnya udah mantep banget nih. Orang kalau pemimpin pujian dari Pak Alan gitu ya, wah udah langsung deket banget sama Tuhan kan, kayaknya udah bestie banget gitu ya. Udah kalau ngomong Tuhan langsung jawab gitu kan. Seringkali di dalam masa-masa kita kurang lebih begitu kan ya. Di dalam hidup saya juga merasa bahwa berkali-kali di dalam hidup saya kalau saya berdoa tuh Tuhan langsung jawab gitu. Tapi kali ini kok Tuhan gak jawab. Kok Tuhan gak jawab? Kenapa? Apa Tuhan udah menolak saya? Sampai ada pertanyaan seperti itu. Apakah ada kesalahan yang begitu besar yang saya lakukan sehingga Tuhan sudah menolak saya? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Seorang worship leader ngomong sama Tuhan, nanyain Tuhan. Tuhan udah selesai, udah habis nih kasih karunia-Nya Tuhan buat saya nih. Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Jangan-jangan janji Tuhan buat kasih setia itu cuma berhenti sampai bapak saya aja gitu. Sampai saya ini udah habis nih, saya gak kebagian nih gitu, cuma dapat setengah mungkin. Maka kataku inilah yang menikam hatiku bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Sebuah kesedihan yang begitu luar biasa, sebuah ketakutan yang tidak pernah dialami sebelumnya. Bahkan ketika mengingat Tuhan bukan mengingat kebaikannya tapi mengingat atau mempertanyakan apa kali ini Tuhan sudah meninggalkan saya. Apa saya punya kesalahan yang begitu berat sampai Tuhan gak mau nolong saya. Apakah saya lagi ngalamin kutukan yang Tuhan berikan gitu ya. Kalau tadi dalam kesaksian disampaikan seperti Ayub, mungkin ini yang Ayub rasain gitu ya. Ini mau sampai kapan gitu. Kapan lagi mau sampai berapa lama lagi masalah ini datang? Apakah memang Tuhan sudah nggak peduli sama kehidupan saya? Atau saya ini udah ditinggalin sama Tuhan? Ini yang Asaf kurang lebih lakukan. Ketakutan yang begitu luar biasa. Di next slide-nya gitu ya. Ketakutan akan masa depannya, akan permasalahannya, menghadapi ketekanan, tidak kepastian gitu ya. Ketidakpastian. Ada masalah-masalah yang begitu berat yang kita alami sampai kemudian kita tanya. Begitu beratnya ini apa jangan-jangan Tuhan sudah meninggalkan saya? Sekali lagi kita punya kemerdekaan. 2 hal. 1, ketika kita tahu Tuhan meninggalkan kita, ya sudahlah. Kita cari solusi di luar Tuhan. Betul ya? Ya Tuhan udah gak nolong, ya udahlah saya cari kenalan saya lah. Saya cari apa yang lain lah. Saya meninggalkan Tuhan, mungkin kecewa, sakit hati, kepahitan dengan Tuhan.
Dan kemudian kita mulai melakukan apapun sesuai kehidupan kita. Udah Tuhan nggak mau tolong saya, ya sudah. Saya nggak mau ikut Tuhan lagi. Tuhan nggak mau tolong saya nggak mau pelayanan lagi. Tuhan nggak mau tolong saya nggak mau lah memuji-muji Tuhan lagi. Saya nggak mau ke gereja lagi, saya nggak mau ini, nggak mau ini. Terjadi nggak? Terjadi. Banyak orang Kristen melakukan itu. Ketika Tuhan tidak menolong kehidupan mereka, ketika memang Tuhan tidak menolong mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka memilih untuk meninggalkan Tuhan. Kita punya kebebasan, kita punya kemerdekaan untuk melakukan itu. Tuhan nggak tiba-tiba meninggalkan Tuhan terus mati gitu ya. Mungkin nggak perjanjian lama, mungkin kita bisa begitu. Sekarang enggak, kita sudah dimerdekakan, kita bisa milih. Ketika kita mengalami ini, kita bisa meninggalkan Tuhan. Atau kita bisa melakukan apa yang Asaf lakukan di ayat yang ke-12. Ketika itu di ayat 11 sudah mengatakan bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Begitu di ayat 12 dia langsung melakukan tindakan yang sebaliknya. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami. Ini mentalitas Asaf yang mengubahkan kehidupan saya. Begitu buruknya pengalaman yang dia alami, begitu beratnya masalah yang dia alami, sudah teriak berkali-kali kepada Tuhan, sudah minta tolong berkali-kali sama Tuhan, tapi Tuhan masih diemin, Tuhan masih nggak menjawab doanya, Tuhan tidak tidak memberikan penguatan gitu ya, tidak ada nubuatan dari pendeta misalnya, tidak ada kata-kata penghiburan. Tapi decision Asaf, di situ dia mengatakan, aku hendak mengingat perbuatan Tuhan di masa lalu. Di masa lalu Tuhan baik dalam hidup saya. Di masa lalu Tuhan sudah membuat banyak sekali mujizat dalam hidup saya. Kalau Tuhan sekarang belum membuat mujizat, saya percaya pada waktunya mujizat Tuhan pasti akan hadir. Begitu berat apa yang dialami oleh Asaf, tapi keputusan dia ketika dia merdeka, ketika dia tahu bahwa posisi dia adalah sebagai anak-anak Allah. Dia tidak menghujat Tuhan, dia tidak sakit hati sama Tuhan, dia tidak menyalahkan Tuhan, tapi justru dia memuji-muji Tuhan. Ini sesuatu yang totally mengubah kehidupan saya, gitu ya, yang betul-betul mengubah kehidupan saya. Ada masa-masa ketika saya mengalami, terutama ketika masuk COVID waktu itu ya, tahun 2020-2021 gitu, mungkin saya juga pernah saksikan gitu. Ketika saya ada persekutuan dengan seorang dokter, saya nanya, dok gimana cara ngecek mental health gitu ya, karena kayaknya udah agak kesetrum dikit nih gitu ya, udah agak konslet dikit nih gitu kan, kayaknya kok pemikirannya kok kurang fresh nih gitu kan, tiap bangun pagi kok lesu, udah susah mau berdoa kok kayaknya udah nggak semangat gitu ya, kayaknya semuanya kepikirannya berat banget gitu. Ternyata setelah cek mental health ada gejala depresi ini, udah mulai masuk, wah gejala depresi nih. Gitu. Akhirnya kemudian saya memutuskan untuk harus istirahat dulu, berdoa, cari Tuhan dan segala macam gitu. Ini mengubahkan kehidupan saya begitu luar biasa. Gitu ya. Iman daripada seorang Asaf ini menurut saya menjadi teladan yang begitu luar biasa. Mungkin masalahnya Asaf belum sebesar masalah Ayub, gitu ya. Tapi Bapak Ibu kalau ingat cerita Ayub, di bagian awal daripada kitab Ayub itu yang dilakukan Tuhan adalah memuji Ayub, gitu ya. Walaupun mujinya di depan setan gitu ya. Kamu lihat gak ini hambaku Ayub, luar biasa sekali. Bayangin gak Bapak Ibu kalau orang yang dipuji Tuhan seperti itu cobaannya begitu besar. Orang yang dipuji luar biasa nih sama Tuhan, gitu ya. Cobaannya aja dia ngalamin seperti itu. Apalagi kita yang gak ada apa-apanya gitu ya dibanding Ayub gitu ya. Ayub yang imannya begitu besar yang hampir dipuji Tuhan aja, dia ngalamin masa-masa yang gak enak. Daud yang seorang raja aja, dia tahu bahwa bersama Tuhan dia masih lewat lembah kekelaman. Tapi dia tahu gada dan tongkatnya Tuhan itu yang bersama dengan dia. Di dalam kehidupan kita pasti akan melewati masa demi masa, di mana kita akan mengalami ketakutan, di mana kita akan mengalami permasalahan demi permasalahan. Bahkan ketika takut, biasanya kita bisa pegang tangan Tuhan dan bilang, Tuhan aku percaya. Kita ke gereja begitu nyanyi, oh Tuhan aku percaya gitu, terus iman kita dikuatkan gitu ya. Pulang kita semangat, kita ngelihat hidup kita diubahkan gitu ya. Tapi ada waktunya juga ketika kita akan berdoa, gak ada jawaban. Ketika kita menyembah Tuhan, belum ada jawaban. Ketika kita udah nangis-nangis, gak ada jawaban. Ketika kita sudah mohon-mohon sampai teriak-teriak sama Tuhan, masih belum ada jawaban. Kita bisa memilih. Kita mau sakit hati, kita mau marah sama Tuhan, atau kita mau katakan, Tuhan, aku mau ingat kebaikanmu di masa lalu. Itu yang Asaf katakan. Aku mau tetap memuji Tuhan. Aku mau tetap memuliakan nama Tuhan. Dan yang berikutnya, yang ketiga, kita merdeka untuk taat.
Karena kita bukan lagi hamba, melainkan kita menjadi anak. Dalam sebuah teori kepemimpinan dari John Maxwell mengatakan bahwa level terendah ketaatan atau kepatuhan atau seorang pemimpin itu ya, itu adalah kalau orang bawahan Anda nurut karena harus nurut. Contohnya misalnya Anda punya pegawai yang Anda gaji gitu ya. Ketika Anda punya pegawai yang digaji harus nurut, kalau nggak nurut dipecat. Gitu ya. Itu level yang paling rendah daripada kepemimpinan. Kenapa? Karena setelah nggak digaji, ya orangnya udah pergi, udah nggak nurut lagi. Besok lagi dipanggil, sorry bos, udah bukan bos gua lagi lu gitu kan. Sorry ya, udah nggak mau lagi ngebantu. Sorry kan, kontraknya udah selesai gitu ya. Jadi orang taat karena ada kontraknya, karena harus taat. Saya dulu selalu menanyakan sama Tuhan, Tuhan kenapa sih kasih manusia free will gitu? Kenapa sih orang tuh harus dikasih kebebasan? Coba kalau saya nih diharuskan untuk mengikuti semua apa kata Tuhan. Kan enak ya, jadi kita nggak salah lagi gitu ya. Kita nggak bikin kesalahan, kita nggak perlu hidup susah gitu kan. Karena semua yang pengen kita lakukan udah diatur, udah wajib gitu dan semuanya baik gitu. Tapi Tuhan memberikan kita kebebasan. Karena ketaatan yang paling tinggi bukan ketaatan karena kita wajib untuk taat. Bukan harus untuk taat. Tapi ketaatan yang tertinggi adalah ketaatan karena keputusan untuk taat. Sebuah submission ketika kita mau taat karena kita memang mau. Sebenarnya kita bisa nggak taat, tapi kita mau untuk taat. Sebuah submission, Tuhan bisa nggak kita merdeka untuk kemudian kita nggak ikut Tuhan? Bisa. Tapi kemerdekaan itu mau kita pakai buat apa? Dia mau mengatakan kemerdekaan itu harus kita pakai untuk taat kepada Tuhan. Taat karena penundukan diri kita. Karena kita tahu kita sudah menerima kasih karunia. Karena kita tahu kita sudah bersyukur sama Tuhan. Sehingga kita mau taat. Menjadikan kita untuk mengambil keputusan untuk saya mau taat sama Tuhan. Saya mau untuk ikut Tuhan, saya mau untuk menundukkan diri kepada Tuhan. Bukan karena kita harus. Bukan karena kita wajib, bukan karena nggak ada pilihan. Kalau orang nggak ada pilihan, ya udah gitu kan ya. Memang nggak ada pilihan, mau kemana lagi gitu kan istilahnya. Tapi kalau kita punya pilihan dan kemudian kita milih, gitu. Saya dari tahun 2013 sampai 2018 saya terlibat di bagian kemahasiswaan di kampus teologi gitu ya, di Harvard di Karawaci. Dan saya bagian seringkali interview untuk mahasiswa yang baru masuk. Nah, kalau mahasiswa baru masuk saya biasanya nanya, kamu kenapa masuk ke kampus teologi? Kampus teologi itu kan susah, bukan susah kuliahnya mah gampang gitu ya mungkin ya dibandingkan yang jurusan-jurusan yang ilmu-ilmu yang lebih susah lagi gitu. Tapi susah itu karena kalau orang masuk sekolah teologi itu mau cari duit dari mana gitu kan. Nggak mudah gitu, orang mau masuk sekolah teologi itu nggak gampang gitu. Jadi komitmennya tuh perlu yang benar-benar yakin bahwa dia memang mau masuk sekolah teologi gitu. Sehingga saya seringkali nanya, nah beberapa mahasiswa ya ada yang masuk ya memang karena terpaksa gitu ya. Kenapa dipaksa oleh orang tua gitu. Kenapa? Karena sudah UMPTN gitu ya, mau masuk negeri nggak diterima, mau masuk swasta kemarin juga nggak diterima, ya udah akhirnya saya masuk sekolah teologi nih yang masih bisa masuk, yang penerimanya nggak terlalu susah gitu misalnya. Ada juga yang seperti itu ya memang masuk karena ya udah nggak ada pilihan lain, jadi saya pikir ya wajar. Tapi ada orang-orang yang saya juga ngelihat dari awal, saya diterima di kampus A, B, dan C. Tapi saya tahu Tuhan panggil saya di tempat ini dan saya mau masuk di sini. Dari sejak awal ketika saya tahu melihat komitmen orang-orang seperti itu, kita bisa ngelihat juga selama kuliahnya bedanya juga jauh. Yang wajib terpaksa cuma kuliah karena ya udah nggak ada tempat lain, sama yang memang yakin bahwa saya ada di tempat ini, Tuhan tempatkan saya di tempat ini, ada tempat lain yang lebih baik mungkin, tapi saya ada di tempat ini karena Tuhan tempatkan, dia belajarnya akan lebih serius, pelayanannya akan lebih serius, sehingga hasilnya pun akan lebih serius lagi juga. Jadi begitu luar biasa penundukan diri yang perlu kita lakukan atau yang perlu kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Dan saya rindu kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita punya kemerdekaan, kita memilih untuk menundukkan diri karena kita mau taat kepada Tuhan. Penundukan diri ini gak gampang, apalagi kalau kita ngelewatin masa-masa seperti apa yang dialami Asaf ini gitu ya. Slide berikutnya, nah slide terakhir, sih kurang lebih satu lagi, biar kita boleh merdeka satu kali lagi. Nah, untuk memuliakan Tuhan gitu ya, jadi kita pakai kemerdekaan kita, kebebasan yang kita miliki sebagai anak-anak Allah untuk memuliakan Tuhan. Pada malam hari ini saya mau ambil waktu sejenak 5 menit mungkin ya untuk kita boleh berdoa bersama-sama. Saya juga mau berdoa buat setiap kita semua yang ada di tempat ini. Mungkin kalau ada daripada Bapak Ibu yang akhir-akhir ini sedang ngalamin permasalahan atau problem yang kita nggak tahu gitu ya. Problem yang saya alami mungkin istri saya sendiri juga nggak tahu karena saya orangnya
cukup sangat pendiam gitu ya. Saya biasanya mengatasi segala sesuatunya sendiri gitu. Permasalahan saya juga dari dulu ketika saya ngalami, saya nggak pernah cerita ke orang tua saya, nggak pernah cerita ke siapa-siapa gitu ya. Saya cuma bisa cerita sama Tuhan. Seringkali kita punya masalah, mungkin kita bukan tipe yang bisa cerita ke siapa-siapa, mungkin kita pendem, mungkin kita simpan, nggak ada yang tahu. Tapi saya percaya Tuhan tahu dan nggak pernah luput lah dari perhatian Tuhan hidup kita ini. Hidup kita ini selalu ada di tangan Tuhan. Jadi baik Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun yang join melalui Zoom, ketika hari-hari ini mungkin Bapak Ibu mengalami hal-hal yang tidak seperti yang kita bayangkan, bahkan mungkin kita merasa bahwa pertolongan Tuhan juga nggak seperti yang kita bayangkan, karena memang sejauh langit dari bumi gitu ya, rencana Tuhan dengan rencana kita. Gitu, bahwa tapi kita percaya rencana Tuhan itu selalu lebih indah. Ketika Ayub mengalami masalah yang dia nggak pernah ngerti, tapi kita tahu kalau endingnya kita tetap setia sama Tuhan, endingnya itu pasti indah. Kalau ketika waktu itu Lazarus gitu ya, Tuhan Yesus memutuskan untuk tidak segera datang ketika dikasih tahu bahwa ini udah sekarat gitu ya, tapi menunda 2 hari lagi gitu sampai akhirnya meninggal gitu ya. Mungkin bagi manusia kita ngerasa momennya nggak gini harusnya gitu ya, harusnya sebelum meninggal tuh datang diobatin dulu gitu sehingga nggak sampai meninggal. Tapi rencana Tuhan beda sama rencana kita. Tapi kita tahu ketika rencana Tuhan terjadi, bahkan yang sudah meninggal pun Tuhan bangkitkan. Bahkan yang kita ngerasa ini udah end nih, udah mati nih, gak ada lanjutannya nih, udah gak akan mungkin bisa lebih baik. Tapi Tuhan bisa kembalikan menjadi lebih baik. Karena rencana Tuhan memang kita tidak pernah bisa mengerti, tapi rencana Tuhan selalu lebih indah daripada rencana kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Kalau hari-hari ini Tuhan mungkin di antara kami ada yang sedang mengalami permasalahan demi permasalahan Tuhan. Kalau di antara kami Tuhan pada hari-hari ini Tuhan kami mungkin belum mendapatkan penguatan Tuhan, kami belum mendapatkan jawaban daripada Engkau Tuhan. Mungkin kami masih nggak tahu kami mau kemana Tuhan. Mungkin kami masih belum mengerti solusi apa yang akan ada di depan sana Tuhan. Bahkan mungkin hari-hari ini kami justru lagi nangis-nangisnya nih Tuhan, lagi berat-beratnya nih Tuhan. Kami lagi menunggu jawaban tapi jawaban itu nggak kunjung datang. Kami lagi menunggu penguatan Tuhan tapi penguatan itu juga nggak kunjung datang. Tuhan hari ini kami nggak mau mengandalkan kepada feeling kami Tuhan, apakah kami merasa kuat atau kami merasa happy atau kami merasa senang Tuhan. Kami mau mengandalkan kepada kesetiaan-Mu Tuhan yang nggak pernah luntur Tuhan. Kesetiaan-Mu dalam hidup kami yang akan pernah hilang Tuhan. Bahwa janji-Mu adalah ya dan amin Tuhan. Dan ketika kami mengandalkan Engkau Tuhan, kami akan melihat karya-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami. Bapak Ibu, kalau di antara Bapak Ibu pada malam hari ini, baik yang di sini maupun yang di Zoom, mungkin kita sedang mengalami masa-masa yang berat seperti itu, boleh taruh tangan kanan Bapak Ibu di dada. Izinkan saya berdoa buat kita semua. Izinkan saya berdoa biar Roh Kudus boleh menjamah kehidupan kita, biar pada malam hari ini Roh Kudus boleh berbicara. Suara yang kecil mungkin, suara yang tenang mungkin, yang akan berbicara kepada setiap kita dan mengatakan it's okay. Apa yang kamu alami memang berat, tapi Tuhan gak pernah meninggalkan engkau. Mungkin kesannya Tuhan belum turun tangan, mungkin kesannya Tuhan belum campur tangan pada hari-hari ini. Mungkin kesannya Tuhan belum memberikan mujizatnya, belum mengubahkan kehidupan kamu. Tapi it's okay. Tuhan tahu apa yang kamu alami. Tuhan tahu apa yang sedang kamu jalani. Tuhan tahu setiap jeritanmu. Tuhan tahu setiap air mata yang kamu teteskan. Dan percaya bahwa rencana Tuhan jauh lebih indah daripada rencana manusia. Dan Tuhan akan nyatakan rencana itu tepat pada waktunya. Mungkin kita nggak tahu kapan, mungkin buat kita itu kelamaan Tuhan. Mungkin buat kita Lazarus dibangkitkan itu udah kelamaan Tuhan. Tapi rencana Tuhan selalu jauh lebih indah. Bapak di dalam surga, hamba berdoa buat setiap tangan-tangan yang ada di dada Tuhan. Tuhan biar melalui masa-masa ini Tuhan, masa-masa yang berat ini kami boleh saling menguatkan satu sama lain Tuhan. Kami boleh saling mendoakan satu sama lain Tuhan. Kami boleh tetap berada di lingkaran bersama dengan saudara-saudara seiman ya Tuhan. Biar kami boleh menerima penguatan Tuhan, kami boleh terus diingatkan Tuhan. Bahwa Engkau adalah Allah yang baik, Engkau Allah yang besar Tuhan. Dan hidup kami ada di tangan-Mu Tuhan. Tuhan kami telah Engkau angkat sebagai anak-anak-Mu dengan kemerdekaan ini Tuhan. Kami mau surrender Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan.
Kami mau serahkan masa depan kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan kalau boleh biar cawan ini lalu, tapi biar kehendak-Mu yang jadi. Karena kehendak-Mu adalah yang terbaik untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan penghiburan Tuhan, Roh Kudus Kau yang menghiburkan kami. Engkau adalah Roh menghibur, Kau yang akan menghiburkan kami, memberikan kami kekuatan untuk melewati masa-masa ini ya Tuhan. Sehingga melalui masa-masa ini kami boleh memilih seperti Asaf, kami boleh tetap bersyukur, kami boleh tetap memuji Tuhan. Kami boleh tetap mengatakan bahwa Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Dan kami boleh memuliakan Engkau karena mujizat-mujizat-Mu, karena karya-Mu di masa-masa lampau ya Tuhan. Dan kami percaya di masa depan pun kasih-Mu tetap sama, penyertaan-Mu tetap sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hidup kami adalah milik-Mu Tuhan, Kau yang bekerja, Kau yang menjamah di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa buat setiap jemaat-Mu di tempat ini, di PDPK ya Tuhan. Biar kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang terus taat Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang boleh saling menguatkan satu sama lain Tuhan. Kami boleh terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Dan lebih daripada semuanya biar melalui hidup kami nama-Mu boleh dipermuliakan. Pakai setiap kami untuk menjadi penjala-penjala manusia Tuhan. Melalui kehidupan kami orang boleh melihat kasih-Mu. Melalui kehidupan kami Tuhan orang boleh mengenal Engkau secara pribadi Tuhan. Dan terima kasih Tuhan biar kami boleh membawa jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Dan kami semakin boleh dipakai dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus Engkau terus bekerja, memeteraikan setiap firman-Mu Tuhan. Dan bicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.